It's going down. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang materi bilangan bulat. Sebelum membahas ke materinya, kalian tahu gak bilangan itu ada yang bernilai positif, ada yang bernilai negatif. Nah, seperti contohnya di kehidupan sehari-hari, kalau kalian nih suka pada makan es krim kan? Nah, es krim itu dia tuh baru jadi es krim kalau dimasukin ke dalam freezer. Nah, freezer itu kalian bisa lihat dia tuh angkanya ada yang negatif. Ada yang sampai negatif 17 derajat gitu. Nah, negatif itu termasuk ke dalam bilangan bulat. Nah, untuk lebih lengkapnya mari kita memahami konsep bilangan bulat itu sendiri. Pada materi bilangan bulat terdapat garis bilangan. Ini tuh namanya garis bilangan. Nah, yang di tengah-tengah ini dia itu bilangan 0. Dia itu bilangan 0. Nah, bilangan bulat itu terdiri dari bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Yang mana sih bilangan bulat positif? Bilangan bulat positif itu dari 1 sampai seterusnya, sampai tak hingga atau positif tak hingga. Nah, ini disebut bilangan bulat positif. Begitupun sebaliknya, bilangan bulat negatif yaitu bilangan yang dia tuh arahnya ke kiri. Kalau dari sini ke kiri, nah, arahnya ke kiri berarti dari 0 ke kiri. Nah, sampai negatif tak hingga. Ini disebut bilangan bulat negatif. Nah, jadi bilangan bulat itu bilangan yang terdiri dari bilangan 0, bilangan bulat positif, dan bilangan bulat negatif. Nah, bilangan bulat negatif itu gimana? Yang negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4. Nah, yang ada negatifnya itu namanya bilangan bulat negatif. Nah, pada bilangan bulat juga terdapat bilangan cacah dan bilangan asli. Nah, bilangan cacah itu yang mana? Dari 0 sampai seterusnya. Bilangan 0 sampai seterusnya itu disebut bilangan cacah. Bilangan cacah. Nah, bilangan bulat positif juga bisa disebut dengan bilangan asli. Jadi dari 1 sampai seterusnya itu bisa disebut juga bilangan asli. Bilangan asli. Oke. Nah, bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari selain tadi suhu dalam freezer bisa digunakan dalam termometer. Nah, di termometer itu dia ada termometer dingin, yaitu suhunya di bawah 0 derajat, itu biasanya dilambangin sama negatif. Nah, sama suhunya di atas 0 derajat, itu bilangan positif. Nah, mungkin waktu kelas 6 SD kalian sudah pernah membahas tentang bilangan desimal dan bilangan pecahan. Nah, bilangan bulat ini berbeda dengan bilangan pecahan dan bilangan desimal. Karena kalau bilang misalnya 1,21 atau 3,14. Nah,
ini dia nggak bisa disebut dengan bilangan bulat karena dia ada komanya. Dan misalnya ada 1/2. Nah, ini tidak bisa disebut bilangan bulat. Nah, gimana caranya merubah dari desimal ke bilangan bulat? Itu tuh tinggal dia mendekati ke berapa. Nah, kalau ini karena mendekati ke 3, maka dia dibulatkan. 3,14 bisa dibulatkan menjadi 3. Nah, si 3 inilah yang dimaksud bilangan bulat. Begitu. Oke, baik, di sini selanjutnya ada contohnya. Nyatakan bilangan di bawah ini dengan tanda positif atau negatif. Yang pertama, berat badan Amir susut sebanyak 3 kg setelah sakit selama seminggu. Nah, ini dinyatakan dalam bilangan bulat itu negatif atau positif. Nah, kita lihat, kalau susut berarti dia berat badannya berkurang, jadi kurus dong. Misal, si Amir punya berat badan 50 kg. Dia gara-gara sakit susut sebanyak 3 kg, berarti kan jadi 47 kg ya. Nah, berkurang itu berarti tandanya negatif. Tandanya negatif ini. Tandanya negatif. Berarti susut sebanyak 3 kg itu bisa dinyatakan dengan negatif 3 kg. Negatif 3 kg. Nah, jadi tanda negatif itu bisa berupa pengurangan dan juga bisa berupa utang kalau dalam konsep jual beli. Semisal kamu membeli pensil seharga 5.000, tapi duit kamu cuma ada 3.000, berarti kan kurangnya itu kurang 2.000 ya. Nah, 2.000 itu disebut utang dan disebut bilangan bulat negatif. Nah, kemudian soal yang nomor 2. Gunung Batur memiliki ketinggian 1.717 meter di bawah permukaan laut. Di bawah permukaan laut. Nah, tanda di bawah permukaan laut itu berarti kan di bawah ya. Misal ada permukaan laut. Dia memiliki ketinggian 1.717 meter di bawah permukaan laut. Berarti tingginya dia ke bawah. Setinggi 1.717 meter. Oke. Karena dia ke bawah, maka dia bernilai negatif. Nah, tadi kan sudah bahas tentang garis bilangan ya. Nah, ada garis bilangan kedua, yaitu secara vertikal. Kalau tadi secara horizontal, yaitu kalau ke kiri dia negatif, ke kanan positif. Nah, ini garis bilangan horizontal. Nah, sedangkan kalau garis bilangan vertikal, misal di tengah-tengah 0, dia semakin ke atas semakin positif. Nah, semakin ke bawah semakin negatif. Gitu. Nah, karena ini di soalnya memiliki ketinggian 1.717 meter di bawah permukaan laut, maka 1.717 itu bernilai negatif. Berarti bisa kita nyatakan dengan tanda negatif. Negatif 1.717 meter. Nah, gimana kalau contoh positif? Nah, kalau misalnya soalnya itu di atas permukaan laut, berarti dia itu ke atas. Misal
Gunung Gede, tingginya sekitar 2.700 meter di atas permukaan laut. Nah, berarti dia tuh kalau tingginya ke atas bernilai positif, berarti 2.000 positif 2.700. Ini sini ya. Nah, kalau naik ke atas tingginya berarti tandanya positif, positif 2.700. Cuman biasanya dalam penulisan tanda positif ini tidak disertakan, atau tidak usah pakai tanda positif juga bisa. Jadi 2.700 saja. Nah, tapi karena disuruh nyatakan, boleh pakai positif. Oke, sekarang kita akan membandingkan bilangan bulat. Nah, di sini ada suatu negara dan ada suhu di negara tersebut. Nah, di Rusia suhunya negatif 31 derajat. Di Swiss suhunya negatif 14 derajat. Di Jepang suhunya 6 derajat. Di Indonesia suhunya 30 derajat. Nah, dari keempat negara tersebut, mana suhunya yang lebih dingin? Nah, suhu yang lebih dingin jatuh kepada Rusia, yaitu negatif 31 derajat. Dan suhu terpanas yaitu ada di Indonesia, yaitu 30 derajat. Kesimpulannya, semakin besar nilai negatifnya, semakin dingin suhunya. Nah, di sini kan negatif 31 derajat ya. Berarti ini lebih besar nilai negatifnya. Maka dia lebih dingin suhunya. 31 derajat berarti lebih dingin. Nah, kalau ini semakin besar angkanya, berarti semakin panas suhunya, semakin besar angka positif ya. Nah, ini kan positif 30 derajat, ini positif 6 derajat. Berarti semakin panas suhunya. Nah, begitu pula dengan bilangan. Coba kita masuk ke konsep bilangan tersebut. Nah, di sini ada garis bilangan yang berbentuk horizontal, ada garis bilangan yang berbentuk vertikal. Nah, kalau bilangan bulat positif, kalian pasti udah pada tahu semua nih. 3 sama 2 itu, angka 3 sama angka 2 itu lebih besar angka 3. Karena jelas 3 itu nilainya lebih besar. Nah, di bilangan bulat negatif, konsepnya itu berbeda. Nah, kalau lihat di garis bilangan, semakin ke kiri, berarti angkanya semakin kecil. Nah, kalau di garis vertikal, semakin ke bawah, angkanya semakin kecil nilainya. Nah, misalnya 3 sama 2 kan lebih besar 3 ya. Makanya makin ke kiri tuh, dia tuh makin kecil. Kayak 2 sama 1 lebih kecil 1. Karena makin ke kiri makin kecil. Nah, di sini ada negatif 2 sama negatif 5. Mana nilainya yang lebih kecil? Bisa kita lihat, yang paling kiri mana? Antara negatif 2 sama negatif 5. Yang paling kiri negatif 5. Berarti negatif 2 lebih besar daripada negatif 5. Atau negatif 5 lebih kecil dari negatif 2. Begitu juga dengan garis bilangan yang vertikal, dia kalau semakin ke bawah, semakin kecil nilainya. Nah, negatif 1 sama negatif 5. Mana yang paling bawah? Yang paling bawah negatif 5. Jadi, negatif 1 sama negatif 5 lebih kecil negatif 5. Negatif 5 lebih kecil daripada negatif 1. Nah, dapat disimpulkan bahwa semakin besar angka negatif, berarti semakin kecil nilainya. Dan sebaliknya, semakin kecil angka negatif ya, maka semakin besar nilainya. Baik, demikian pembelajaran pada kesempatan kali ini. Pada video selanjutnya, saya akan membahas tentang operasi bilangan bulat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam cerdas matematika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love